Saya suka berpetualang. Stamina waktu yang lama gitu loh. Saya pernah melihat di Jambi, finish di Jambi tahun 80-an itu. Lover itu berpetualang. Jungle Expedition. Melalui jalur-jalur yang ekstrim pada waktu itu. 4 kali di Indonesia. Nyari experience lah. Various of terrain from a swampy area all the way up to mountain area. Bonding kita, persaudaraan kita menjadi lebih kuat ya. Tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim. Saya boy lah. Walaupun kaki diperban, off-road harus lanjut. Gimana kebersamaan itu sangat terasa. Ketika melihat film-film dari Camel Trophy, Karena legendarisnya Camel Trophy itu udah dari dulu udah tahu. Bisa membayangkan waktu Camel Trophy ya tahun 81 itu seperti apa. Untuk ngikutin acara itu tuh harus yang harus mempunyai suatu kualifikasi tertentu. Itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dan tidak bisa dinilai apapun. Merupakan puncak dari katakanlah sebagai naik hajinya para lendi. Dunia, apalagi di dunia dan di Indonesia Mania. Mobil 2 ini yang penting, personel dan unit mobil harus sehat semua. Kalau nggak hobi atau nggak pengangguran kayak saya, nggak bisa ikut. Jangan matikan Land Rover, jangan matikan Camel Trophy. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Camel Trophy akan hidup selamat. Perjalanan kita dimulai untuk menempuh jarak sejauh hampir 1000 miles. Rute yang merupakan jalur legendaris Camel Trophy Sumatera 1981. Beberapa hari sebelumnya, sebagian besar peserta mengambil jalan darat dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Kira-kira jam 1 pagi, rombongan mulai menyeberang dari Merak ke Lampung di Pulau Sumatera. Sampai Palembang kita disambut Land Rover Bedulur dan besoknya dilepas oleh Gubernur Sumatera Selatan untuk lanjut menuju lokasi start di Jambi. Karena masih dalam masa pandemi, protokol kesehatan benar-benar diterapkan ya. Kita semua, peserta, official, dan lainnya langsung dites antigen begitu kita tiba di Jambi. Kita gunakan di Sumatera Tribut ini. 6 Februari 2022. Hujan itu nggak berhenti dari subuh, jadi loading barang pun kita lakukan sambil basah-basahan. Grup Alpha dengan the whole Range Rover type semua nanti akan dilepas pertama, termasuk mengikuti grup Alpha dengan jenis-jenis yang lain. Setelah itu diikuti dengan Bravo dan Charlie dengan Defender dan Discovery. Demikian saya minta Om Saiful sebagai ketua pelaksana dan sebagai leader grup Alpha untuk menyusun rangkaian. Saya berada di posisi paling belakang untuk menyelesaikan semua hal yang harus diselesaikan di belakang. Demikian. Lokasi start kita sebenarnya adalah lokasi finish Camel Trophy tahun 1981. Jadi ya dibalik itu sih rutenya. Dilepas oleh Ketua IMI dan Pemda Jambi, ini adalah event yang bersejarah bagi kita yang merupakan Camel Trophy entusias. 4 kali sebagai tempat pelaksanaannya, yaitu tahun 81 di Sumatera, tahun 85 di Borneo, tahun 88 di Sulawesi, tahun 96 di Kalimantan. Inilah pentingnya kita melakukan kegiatan-kegiatan olahraga untuk menjalankan, menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Presiden, otomotif tourism, sport tourism. Tadi Pak Bupati, Pak Gubernur
bahwa setiap kegiatan olahraga, kegiatan otomotif itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Rencana perjalanan kita kurang lebih 17 hari, melewati 4 provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara. Di awal perjalanan hari pertama, kita langsung bergerak masuk ke jalur off-road. Jalurnya kebanyakan jalur sawit dan tambang. Itu keluar Siko memang benar, dari keluarnya sini. Tapi maksudnya waktu kita melewati salah satu jalur sawit, kita sempat didatangi oleh beberapa pekerja sawit. Mereka itu sebenarnya keberatan kalau jalur itu kita pakai, kita lewati, karena jalurnya udah lumayan rusak sebenarnya dari sebelum-sebelumnya, dan ternyata itu merupakan jalur utama untuk angkutan truk sawit mereka. Tapi nggak masalah sih, mereka ngasih info ke kita juga jalur alternatif yang sedikit memutar, tapi akhirnya sampai di waypoint tujuan kita juga. Kita sudah dapat jalur kita lagi, kita akan masuk ke waypoint B34, B34. Nanti dari sini kita akan meeting di depan. Kawan-kawan media tinggal atur posisinya dengan komando tandon ya, dan ya diatur, nanti matu di belakang cek. Setelah itu tidak perlu tergesa-gesa, yang penting semuanya tetap rapat untuk masuk ke dalam. Saya tadi juga sudah izin dengan koordinator tambangnya untuk kita bisa potong jalur ke jalur B Bravo 34 ke jalur kita. Demikian GPS tetap on untuk melihat posisi teman-teman menuju ke B34. Demikian sementara saya standby. Di kebun sawit itu jalannya banyak banget dan bercabang-cabang. Lumayan banget buat hari pertama. Sepanjang hari kita masuk jalur tanah merah dan lumpur. Gue nggak begitu seneng jalan malam itu, karena trek yang tadinya biasa aja bisa mendadak jadi nyusahin gitu kalau gelap. Dan navigasi malam di jalur sawit juga nggak segampang siang, karena banyak jalur-jalur atau persimpangan yang nggak kelihatan. Kita tuh di hari pertama itu berjalan sampai sejauh-jauhnya sih. Ada target, tapi ya karena obstacle itu dan masalah-masalah yang timbul di perjalanan yang menyebabkan ya mulur ya. Saya ingat malam pertama itu kita stop di jam 12, tepat di salah satu ada camp. Itu rasanya sih camp sawit ya kalau nggak salah ya. Di GPS berapa waypoint lagi? masih banyak. Kita ke 38 2 kiloan lagi. Ke 38. Ya. Desa dekat. Tadi kan ada tiga orang sawit. Targetnya ke desa aja. Desanya dulu dah. Tadi katanya dia bersih. 2 kiloan lagi. Ini kita masuk satu mobil lagi, kita maju ke desa. Ya. Tambang dia, belakang tambang itu tambang dia maju lagi. Ada balai adat ini, Pak. Di sini ada simpangnya di balai adat. Malam pertama itu kita menghadapi banyak banget kubangan-kubangan lumpur yang panjang. Ya kalau beruntung sih sekali gas bisa lewat, tapi kayaknya mayoritas nyangkut dan harus nge-winch. Dan mudah-mudahan bisa nerusin lagi sampai ke penyeberangan untuk besok pagi. Kalau kita sih malam itu kebetulan kebagian posisi di bagian depan ya. Jadi walaupun udah larut, kita paksa terus kita lanjutin supaya kita bisa mencapai base camp. Tapi kayaknya kebanyakan juga dari para peserta tuh mereka campingnya terpaksa di pinggiran-pinggiran kubangan karena ya mungkin udah terlalu larut juga ya, mereka udah terlalu capek dan nggak ada gunanya juga dilanjutin mau sampai pagi main di kubangan apa gimana. Jadi banyak dari mereka yang camp di pinggir-pinggir trek.
mobilnya overheat, ada yang macam-macam penyakit yang muncul. Jadi kita harapkan untuk peserta berikutnya, tolong kerjasamanya, terutama setiap kendaraan harus share tenaga, tidak ada yang tidak keluar tenaganya pada saat kita melewati obstacle, sehingga orang lain tidak merasa dikerjain. Saya lanjutkan lagi, tolong semua recovery kit disiapkan, semua recovery kit dikeluarkan mulai hari ini sampai kapan? Sampai nanti kita sampai di Bangkinang. Jadi sekali lagi, tidak ada kata-kata yang tidak baik ataupun keras atau tidak atau apapun. Yang paling penting sekarang adalah pertama ini adalah kesehatan, tolong dijaga, keselamatan orang lain juga tolong dijaga, kemudian recovery, kekompakan bersama, pergerakan, juga hal-hal yang menyangkut dengan sampah, tolong jangan nyampah di sepanjang jalur kegiatan kita. Sekali lagi saya sampaikan, tolong dijaga kesehatannya, dijaga keselamatannya dan lingkungan di sekitar kita. Kita harus mulai hari ini bekerja sama seperti yang dikatakan Om Pyong. Setelah nanti penyeberangan itu barulah kita memulai ST yang sebenarnya. Tetapi kita dapat belajar dari tadi malam sampai sekarang harus ditekankan kerjasama. Bila mana ada yang tidak mau bekerja sama, itu adalah resiko sendiri. Nggak ada cerita lagi begono begini. Kita nggak usah mengulang itu. Mudah-mudahan yang ke depan lebih baik. Kira-kira seperti itu aja ya. Jadi kalau memang kita sudah siap, kita akan berangkatkan menuju penyeberangan. Penyeberangan itu namanya Batu Sawar. Kira-kira seperti itu. Sebelum nyebrang emang kondisinya panasnya cadas, panas sih pokoknya dah. Panas bet gitu. Terus kita nyebrang tuh kan. Nyebrang pakai perahu kecil, mobil masuk. Satu-satu mobil. Nah, jadi tim penyambutan tamu dari seberang udah standby nih. Kan saya duluan sama kan ada ya. Kapalnya juga ya kapal begitu deh ya. Setengah proper lah ya kalau menurut saya, tapi camel trophy banget. Sekarang kita mau nyebrang ke tempat itu untuk melakukan baksos di Batu Sawar. Jadi nyebrangnya satu-satu mobil per kapal. Merupakan kepuasan tersendiri sih menyeberangi mobil segede gini dengan kapal seperti itu. Jadi sambil nunggu semua mobil selesai nyebrang, kita ada bakti sosial ke warga sekitar situ. Terutama bakti sosial untuk pendidikan anak-anak. Dari situ habis nyebrang, kena banjir. Nah, itu lumayan deg-degan. Kenapa? Gue nggak tahu jalannya yang mana nih, gitu. Air semuanya, gitu. Sedangkan waktu itu, kalau nggak salah sudah dikasih tanda-tanda sama panitia. Jadi mobil kita harus di situ, karena kalau meleset ya jatuh, karena jembatannya cuma papan 2 begini. Cuman ya namanya mobil berapa banyak yang jalan, anyut lah itu tanda. Selanjutnya dari Batu Sawar menuju ke Bukit 12 ada banyak obstacle yang harus kami lewati, ya, ada lumpur panjang, tanjakan, bahkan ada tali air, ya. Nah, sehingga untuk mengejar bisa masuk ke Muara Bungo, besoknya kami harus berjalan selama kurang lebih 24 jam non-stop. Ya, ini perjalanan terberat di hari kedua.
Akhirnya kita tiba di Muara Bungo jam 9 pagi. Untungnya di sirkuit Suwarna Dwipa ini tempatnya proper dan lengkap. Jadi kita bisa bersih-bersih, mandi, dan istirahat. Sempat tidur juga sih, karena semalaman nggak tidur. Di mobil adalah kali atau Sirkuit Suwarna Dwipa di Muara Bungo. tentu ban itu, mobilnya harus bumping ke ban itu ya. Kita ada special task di sana. Ke ban itu ya, traktor itu. Yang mana? Malamnya kita ada acara Jernang for Life, acara bakti sosial kepada suku anak dalam. Kita menyumbangkan bibit-bibit jernang. Karena bagi orang rimba, jernang adalah tanaman yang sangat banyak manfaatnya dan merupakan tanaman asli hutan di sana. Siapapun yang paling depan, apakah Charlie di depan atau Alfa Bravo di depan, tentukan masuk jalur kanan atau kiri. Kalau sudah masuk jalur kanan, kasih tahu belakang. Charlie masuk kanan, berarti Alfa Bravo masuk kiri. Soal mana lebih berat, mana lebih ringan, nah itu nasib deh. Ya. Rata-rata ban yang sudah dipakai itu gembet itu karena kotoran yang masuk di pelek. Jadi saya memberikan saran kepada teman-teman itu angin itu minimal itu adalah di 20 atau 25. Kemudian dari Muara Bungo ya dilanjutkan masuk ke arah Sitiung di perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Nah, masalah spare part, gue bawa semuanya tuh. Kita bawa as roda, kopel depan, wah banyak deh kita bawa semuanya. Udah kayak toko berjalan nih, berat banget mobil. Tapi pas di Sitiung, ada kejadian kopel gue melintir. Habis melintir, putus juga tuh kopel belakang. And then, kita berpikir, ini dari sekian banyak spare part yang kita bawa, cuma satu yang kita nggak bawa. Kopel belakang kita nggak bawa. Plat-plat kecil, nah senemunya aja plat. Kalau nggak salah, yang bendera, kalau nggak salah dipotong juga. Kita las. Sedapatnya kita akalin, kita pasang lagi. Karena buat safety, mobilnya towing, digandeng gitu, digandeng. Karena gue nggak mungkin ngegas maksimal. Biar yang di papan naik dulu. Tarik pada ngawin semua. Beberapa sungai yang kita lewati itu sebenarnya nggak besar ya, tapi makan waktu. Karena ya medannya dan emang ada kendaraan yang rusak juga saat lewat. Sehingga malam itu rombongan kita campingnya terpisah. Ada yang camping di sebelum sungai dan sesudah sungai. Mobil naik, posisi mobil miring, itu saya ingat sudah jam 5:30 apa jam 6. Lalu ketua
Sumatera Tribute yang juga ketua grup Alfa bilang, oke, sudah lewat jam 5 nih. Menurut petunjuk event director, kita sudah harus istirahat. Wah, saya kaget. Oke, saya ngikut. Cuma tolong tarik mobil saya dulu ke atas supaya saya kagak tidurnya juga begini. Posisi mobil itu baru mau meninggalkan dasar sungai gitu, dimana itu posisi miring banget. Dan akhirnya teman-teman di atas tarik saya, dan kita pada saat udah narik kita naik sedikit 20-30 meter dan camping di situ. Di mana aja sih campingnya kalau namanya pas off-road ya asik-asik aja. Apalagi kalau pas banget ada yang ulang tahun malam itu. Happy birthday to you. Luar biasa. Aduh, semoga naik haji lagi, Pak Haji. Wah, susah nih haji sekarang. Gue masakin satu lagi ini, gue mau bikinan gue. Trek kita ini seperti yang kita diskusikan semalam. Kita pakai strap aja ya. Jadi pakai strap aja, turun kita sama-sama ke bawah. Nanti yang tinggal di Hendra, mobilnya Hendra aja yang pakai winch belakang. Pada saat kita ditching river, kita harus ditahan oleh mobil belakang, winch mobil belakang. Saya saking takutnya, takut mobilnya nyelonong, saya sampai rem tangan juga saya pasang setengah supaya kalau ada apa-apa jangan nyelonong-nyelonong amat lah. Mobil nanduk dasar sungai gitu loh pemikirannya, karena ada juga yang mobil ini nyangkut dasar sungai, yang nyundul dasar sungai. Tarik. Ya itu konyol sih. Jadi kita lagi obstacle, tiba-tiba pas dapat traksi, cetuk loh, kok ngelos nih gitu loh. Gue bingung, gue udah bilang, Ceng, kabel gasnya putus nih, posisi begini lagi, ya kan? Ya udah, akhirnya diakal-akalin lagi tuh. Cuman karena yang posisinya ribet buat masukin lagi ke kaki tuh kabel gas, ya udah pakai strap, gue tarik dari luar. Kreativitas dan inovasi saat kepepet namanya. Kalau nggak bisa begitu, bakal lama tuh keluar dari treknya. Itu, jadi kalau kita off-road harus pinter, akal-akalan gitu. Tolong diangkut, Sam. Saya udah jauh ke depan. Jam tuh boleh coba jam tuh. Semangat ya, Bos. Power steeringnya jadi agak bunyi, Bang Tober. Mesti diisi dulu biar nggak ada bunyi-bunyinya lagi. Malam sebelumnya puas banget deh istirahat. Sempat mandi juga di sungai, ada yang perbaikan kendaraan juga. Sesuai kata event director saat briefing pagi, tantangan terbesar hari itu adalah minim winching point.
Dan untung banget pagi itu nggak ada hujan. Tapi bukan berarti gampang sih, karena ada beberapa mobil juga yang harus ikut bergerak dengan perbaikan seadanya. Naik tanjakan tinggi kami menyeberang yang kita membuat jembatan karena jembatannya rapuh dan kami mesti membuka sandtrek dan mengikat sandtrek di kayu. Kami semua peserta bisa melewati. Kalau turun, apa depan. Ya, monitor ya. Lanjut. Pelan. Jangan kenceng-kenceng aja. Bukan pelan. Jadi pelan kan. Mesti diikutin kan. Ikutin lah babak depan, percaya sama diri. Sepertinya tidak bisa jalan karena as depan belakang salah satunya ada yang patah. Iya, ini mobilnya masalah pas mau nanjak tanjakan terakhir. Saya masuk gigi satu, saya traksi kok tak bunyi getak itu di bawah pas dek saya. Nggak tahu ini katanya infonya sih ada yang patah salah satu, kalau nggak as depan as belakang gitu. Terus sekarang mau diapain? Nah ini ya harus dibongkar nih kalau sini. Kita coba cari penyakitnya dulu. Oh ya, mudah-mudahan lancar. Biasanya kan lebih sering kanan karena dia lebih pendek. Tulisnya langsung gitu. Jadi kemungkinan ada kan ya? Sebelum masuk Ciliandra, kita sempat camping di gate-nya RAPP. RAPP itu salah satu perusahaan kertas ya, pulp and paper. Cuma rivernya kurang bersahabat, jadi tidak ada yang bisa mandi di situ. Dan posisinya hujan pada saat kita buka tenda. ya, hujan kemarin semalaman kayaknya kotor ya. Kalau bisa mandi-mandi sih enak nih. Jalurnya bagus banget, pemandangannya indah banget. Pohon akasia di mana-mana. Sepanjang penglihatan kita pohon akasia di mana-mana. Akhirnya kami menuju daerah Lipat Kain di Tugu Ekuator, kemudian melakukan foto bersama di sana. Ada sungai lagi nih, kecil juga airnya tapi cukup bikin tanahnya jadi gembur. Untuk turun ke sungai itu jalurnya belok-belok karena kita menghindari pohon-pohon yang memang jaraknya cukup rapat ya. Jalur Ciliandra ini sebenarnya cukup berat sih, cuma bedanya di situ kita udah saling kenal. Dan sebenarnya udah cukup paham banget ya cara main masing-masing tim. Jadi proses evakuasinya benar-benar cepat dibanding waktu awal-awal perjalanan. Kita kan ada 3 dokter dan 2 dokter yang lain ditempatkan di mobil yang masih ada kru yang lain. Sedangkan saya
cuma sama bule doang berdua. Artinya saya merangkap sebagai navigator, sebagai kru, ya udah, jadi saya segala macam, bukan hanya sebagai dokter. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Hari itu kita coba tembusin sejauh mungkin sebelum gelap supaya minimal seluruh rombongan bisa nyebrangin sungai. Tim Bravo kebagian buka jalur tuh di depan. Lumayan juga pas itu, karena terakhir kita lewat jalur ini ya pas survei 2 tahun lalu. Dan memang nggak ada yang pakai jalur ini sejak itu. Target kita sekarang ke Bangkinang. Jacuzzi udah nunggu. Yang penting semua badan sehat, mobil sehat, orangnya sehat. Kayak gini teman-teman, dan memang pentingnya kalau lagi di hutan ini kita punya satu tim dokter, tim medik yang memang dedicated untuk satu grup. Kita semua TBO turun semua, kita lihat yang di maju dulu aja, kita lihat itu rada-rada rese, kemarin dia hampir 2 jam ngakalin itu. Jadi kita semua lihat sana, kalau bila perlu back track semua kita turunkan. Kemasukan lumpur, jadi kemasukan dari samping, habis itu kempes total. Jadi lagi kita bersihin lumpurnya, terus kita isi ulang lagi pakai kompresor yang Budi. Aman ya? Kan kita ngurangin tekanan ban gitu, karena tekanannya kurang dia jadi rada kempes gitu kan, terus jadi ada selah antara velg sama ban gitu. Kita masuk, satu backup di belakang saya, nguin ambil ini aja nanti pakai blok aja ke atas, tarik. Ya, itu aja. Memang bannya nanti ya pada yang gembos kan. Orang nggak ada yang poin gitu. Lalu kita ketemu dengan river crossing lagi. Kecil juga sungainya, tapi lumayan karena banyak bekas tebangan kayu di mana-mana. Kita sampai buka 2 jalur, karena di jalur pertama ternyata lumpurnya dalam banget. Recovery untuk satu mobil aja lama banget. Ya, namanya juga dekat garis ekuator ya, panasnya nggak ada ampun. Panas banget sampai pada buka baju. Itu di sungai orang pada basuh-basuh supaya rada adem kayaknya. Tapi ada juga sih yang berendam. David. Freelander, jadi ada satu unit yang bermasalah di bagian gardang. Jadi kita dengan terpaksa mereka mengevakuasi, tetapi kita harus bongkar dulu, bongkar dan ngikat, dan ada juga kita las. Gitu. Pokoknya sudah kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa keluar.
yang namanya pekerjaan di lapangan ya, pekerjaan lapangan apa adanya, apa yang ada bahan dipergunakan, tali apa saja, pokoknya sudah kita pergunakan ke situ untuk bisa membuat unit itu keluar daripada dalam trayek tersebut. Lagi perbaikan lepas propeller, ikatan gardan sama pernya rasanya lepas. Dengan susah payah kita untuk mengeluarkannya, alhamdulillah tadi jam 7 pagi kita sudah keluar semua. Kalau lagi nunggu perbaikan, orang tuh aktivitasnya macam-macam. Ada juga yang menyalurkan hobi nyanyi. Niatnya sih baik untuk ngasih hiburan. Oh, panas ya Pak, mantap Pak. 35 derajat Celcius, mungkin bisa lebih juga. Dengan keadaan tanah seperti ini, tanpa ada pohon di sebelah sana, wah luar biasa panasnya. Aduh. Jam 11 malam kita harus mengevakuasi 2 unit Freelander karena tadi ada trouble lepas gardang belakang, jadi kita membantu evakuasi keluar. Ini untuk persiapan besok pagi Padang Lawas leg 2. Nih. besok kita panjang sekali ininya, on the road besok. Mudah-mudahan selamat semua kendaraan. Sampai juga di sini. Sampai juga. Emang kenapa Om kemarin Om? Gardanya jebol, Dek. Nah, oke. Sumatera Tribute. Wah itu ya. Aspal panjang ya. Dari Bangkinang ke Brastagi, jadi perjalanan lebih kurang 600 kilo sampai Sidikalang. Kami lalui di perjalanan yang semuanya adalah jalanan aspal. Walaupun ini melewati jalanan tua, jalanan lama, di mana Kamal Tropi tahun 81 ini melewati jalan yang sama. Tapi situasi hari ini sudah jauh berubah karena jalanan sudah diaspal. Gue sendiri kurang suka, nggak menikmati gitu loh, apalagi panjang banget gitu loh. Kayak gini, bos. Kayak gini. Kita
masuk ke sana nanti kira-kira mungkin menjelang malam kalau kita pergerakannya seperti kemarin. Kemarin kan kita banyak berhentinya karena banyak yang rusak-rusak ya. Kalau kita hitung 340 km, jalan di depannya jauh lebih besar ya Ber ya. Kampungnya Om Tober nih. Ada Humbana Sundutan, ada Dolok Sanggul depan sana. Ada Sidikalang. Kita ada jalan yang lebih dekat sebenarnya, kita lewat Simalem, lewat Merek sebenarnya. Tapi kita nggak lewat situ, kita tetap lewat ke Sidikalang. Sidikalang ngarah ke Kota Cane sana, nanti kita baru belok ke Kebon Jahe. Di mana Bang? Cari sinyal. Asli dingin. Double 3. Masak mie Mas. Dinginnya Lengkap, panas dapat, dingin dapat. Hari ini kita di Siosar, kaki Gunung Sinabung. Keren tempat campingnya, dingin juga. Wah, tadi jam berapa ya? Jam 3 jam 4 menggigil kita. Ini 2 hari kesini kayaknya jadi batu es gitu. four wheelnya as depan gua kayaknya, as dengkulnya joinnya kayaknya udah kemakan kayaknya. Berarti kita kudu naik dulu terus turun lagi. Ya udah, Bukit Tinggi, Kelok 9. Dari sekitar 37 kendaraan atau sekitar itu ya, 37. Ini di sini cuma hanya ada sekitar berapa? Dan mungkin sekitar 10 atau 11 kendaraan gitu. Dan semua lagi siap-siap, kita menunggu untuk segera briefing sama event director. Sodok terus. Ih, Charlie cuma cek aja, yang lain nggak ada suaranya. Dari puncak 2000 kita masuk ke hutan Siosar. Jalur off-road terakhir nih di leg 2. Banyak juga yang nggak ikut masuk ke hutan Siosar. Ya karena banyak juga yang kendaraannya udah nggak fit lagi sebenarnya. Hutan Siosar ini beda banget sama trek-trek sebelumnya. Selain suhunya sejuk, karakter tanahnya juga beda. Obstacle pertama di hutan Siosar adalah sungai. Lumayan lama juga di sungai ini karena posisi turun dan naiknya itu lumayan curam, dan selain itu juga dipenuhi batu-batu yang besar dan licin. Tarik dulu. Oke, terus bisa dulu. Yang dulu aja. Terus. Masih semangat. Benar, karena kalau kesini akan tambah masalah lagi gitu. Ya.
Oke, setuju ya. Ntar gua akan ngomong sama Biong. Nah, Om Biong tadi udah apapun keputusan kita kalau kita mau balik dia udah. Ya, maksudku gua akan pesan gua sama Haji Minto sama Dede akan tarik Om Iwan lewat sini. Gitu. Gua informasiin aja biar dia tahu. Cuma digerok nak. Gila. Semutnya banyak banget. Bikin tenda gede. Sebenarnya orang-orang ini bikin tenda ini. Yang di belakang. Tadi kan bisa 3. Iya, tinggal depan lah. Sekarang yang depan aja. Siapa? Loker rusak pula. Yang Fajar. Di mana dia? Di bawah. Di bawah. Ini Milo Susu. Milo Susu. Ya. Jadi kalau di hutan kita mesti jaga kesehatan dan mesti ada 5 sempurnanya. Nah gitu. Gadas. Bobin terus. Tarik terus. Kita lagi recovery mobilnya Om Iwan yang mesti backtrack. Jadi udah di seberang, kita balikin lagi, nyebrang lagi untuk kembali ke base camp awal. Karena mobilnya Om Iwan udah two wheel, udah nggak bisa 4x4-nya gitu. Dan winchnya juga udah lemah gitu. Om Iwan, Dendi video. Wah. Gimana? Terima kasih untuk teman-teman Sumatera Tribun. Memang ini persaudaraan yang sejati. Land Rover. Muda kayak lu. Sakmut. Gini. Le, sebenarnya kalau pergerakan sendiri negatif ya Le ya, kalau menurut saya. Soalnya kita kan semuanya udah lewat dari puncak Punggungan itu Le. Takutnya nanti target kita hari ini kan siang jam 1 kita sudah harus masuk ke Bukit Kubu Le. Jadi coba diinfokan Pak Haji Minto kalau Solo naik ke sana kayaknya rada beresiko ya. Tapi bukan soal mampu apa nggak mampu, tapi kalau ada apa-apa. Tapi kalau Pak Haji Minto bisa kontak Pak Dian dan rombongan Bang Alek, mungkin bisa dapat ini deh, bisa dapat bayangan kali ya. Artinya sejauh harinya tidak hujan, sebenarnya secara teknis itu bisa dilakukan. Pak Haji Minto bisa masuk langsung ketemu dengan kelompoknya Bang Alek yang 3 kendaraan terakhir itu. Le, Charlie, kita briefing akhir dari perjalanan yang sudah hampir selesai. 99% kita sudah menyusuri Siosar dan 1%-nya lagi tinggal sebentar lagi keluar. Kita happy. Hari terakhir di jalur Siosar. Tapi nggak gampang juga, karena sepanjang jalur itu kita nge-winch terus sampai keluar trek. Tanah Siosar itu lembab dan licin. Jadi baru lepas winch, langsung winch lagi. Menanjak. Seolah-olah nggak ada habisnya tanjakannya. Ya kayak daun lagi tuh di hutan, kan di hutan yang ada jelatang. Kaki gatal-gatal ya Om? Enggak, perih kayak kena api. Sini pakai? Pakai dikasih obat daun talas, uratnya, urat talas. Kita berapa sungainya tadi? Tadi sungainya cuma kita 1 kan? 2 ya? Tinggal 1 lagi. Terus V-nya tinggal 3. Mantap kan? Mantap kali lah. Pas kita melewati obstacle, karena
keenakan ya, keenakan. Tiba-tiba pas di gas ada bunyi-bunyi kurang bagus, kurang normal, maka kita berhenti. Dan ternyata pas kita cek tadi noken AC-nya patah. Nah sekarang sudah kita ganti, sudah bagus lagi. Bawa spare part yang banyak. Cuaca baik, elevasi variasinya dari 1.500 sampai 2.000 meter. Udara? Everybody safe. Temperatur just the right temperature, 20 C. Kayaknya sih pengen lagi, tapi happy banget, udahlah, cukup lah, udah minggu ketiga ini. Udah jauh. Jempol kan. Wisma Bukit Kubu adalah tempat the real base-nya, home base-nya kawan-kawan Camel Trophy tahun 1981, di mana mereka menginap beberapa hari di sana untuk memulai perjalanan menuju ke Jambi. Dan kita alhamdulillah kita sempat bertemu dengan Pak Subangun. Beliau adalah orang front office di Hotel Bukit Kubu. Kita ketemu juga dengan Pak Alex, salah satu anak dari pemilik Hotel Bukit Kubu. Dan Pak Subangun bercerita banyak pada saat kita masuk ke area hotel. Kita tunjukkan beberapa tipe Land Rover yang kita bawa. Beliau langsung tunjuk tipe Range Rover klasik dan firm bahwa beliau memang adalah pelaku pada saat itu. Saya teringat betul, terharu, senang, teringat saya muda lah. Karena dulu kawan-kawan guide pun kawan saya, jadi wajah itu teringat semua. Bagaimana dulu di lobi nih, sini dulu acara kita. Dulu parkirnya Pak, parkirnya kemari semua ini. Oh ya? Acaranya sinilah di dalam. Mayoritas dari kita sore itu sudah aman di Wisma Bukit Kubu. Tapi masih ada lagi tim yang baru keluar dari trek malam itu. Nah, mobil cakep nih, buat off-road, kacau. Bang Kuning, 3 tahun. Sampainya 3 minggu, habis. Udaranya pas banget gitu, nggak kedinginan, nggak kepanasan. Kalau kedinginan kan kita yang udah umur kan, suka ada kram-kramnya. Ini yang kaki nggak ada kram. Khusus untuk Sumatera, kita tahu ada Toba di sana. Memang Camel Trophy pada saat itu tidak masuk ke Toba. Tapi pada era sekarang ini, Toba adalah menjadi andalan pariwisata Indonesia. Dan untuk itu kita bekerja sama dengan kawan-kawan Kemenparekraf, kawan-kawan Disbudpar Sumatera Utara, kawan-kawan Badan Pengelola Otorita Danau Toba,
Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah mendukung. Kita berkomitmen, kita membuat sesuatu. Kita buatkan satu special task, judulnya Toba Geotech Challenge, di mana seluruh, tidak hanya kendaraan, seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan Sumatera Tribute harus pergi kemana-mana, terutama di 16 geosite dan beberapa destinasi wisata menarik di seputaran Danau Toba, Samosir, dan sekitarnya. Membuat foto, membuat gambar, membuat cerita, atau membuat apapun yang mereka bisa naikkan ke dalam media sosial. Untuk itu setelah itu dinaikkan, dan ini menjadi satu spesialitas yang cukup menarik. Toba. Kampung Ulos Sutaraja. Keren. Iya, keren. Jadi ini menjadi ciri khas Tribute to Camel Trophy, bahwa kita di Indonesia harus mengangkat semua potensi wisata yang ada di Indonesia untuk bisa kita kabarkan kepada dunia. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang memang tidak hanya, ini bukan kegiatan komunitas, tapi ini adalah kegiatan dari komunitas untuk dunia, untuk seluruh penggemar Camel Trophy dan untuk semua penggemar kegiatan penjelajahan. Jadi ini memang fenomena yang luar biasa. Ini tadinya mega volcano, lalu meletus. Nah, kawahnya inilah yang terbentuk menjadi Danau Toba yang kita lihat hari ini. Jadi ini sangat-sangat luar biasa dari segi geologi. Letusannya juga berdampak terhadap muka bumi.